وَلْيَتَّخِذْ هَذَا الْقَارِئُ الْمَذْكُورُ وِرْدًا لَازِمًا يُوَظِّبُ عَلَيْهِ. Hendaknya seyogianya ini kita pembaca yang budiman, dikatakan oleh Imam Haddad. Pembaca yang budiman ini selalu merutinitaskan baca dikiran, wiridan yang lazim, yang dia rutinitaskan. Kita ada Ratibul Attas, kita ada Ratibul Haddad, kita ada Ratibul Idrus. Misal, kita ada Al-Wirdul Latif dibaca ba'da subuh, ada Al-Wirdul Latif sebelum maghrib dibaca. Itu wiridan ayo baca. Ada Hizbul Nasar, ada Hizbul Bahar. Kemudian juga banyak, di antaranya Al-Ahdi Umar, itu dalam nazamnya dinazamkan oleh beliau dan diatur oleh beliau itu dalam wiridan dalam Khulasatul Madad. Kalau kita mau baca yang lebih lengkap lagi, ada banyak kitab-kitab Al-Imam An-Nawawi di antaranya, kemudian kitab Syekh Yusuf An-Nabahani di antaranya, Al-Imam Al-Haddad di antaranya, kitab-kitab yang ada dalam kitab Imam Al-Ghazali di antaranya, kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tapi kan banyak. Atau kitab Minhatul Ilah yang disusun oleh Habib Sa'di bin Hafiz, banyak. Nah, guru kita udah menyusun yang namanya Khulasatul Madad, baca. Alhamdulillah dibaca. Kan rutin tuh, sedikit tapi rutin. Itu lebih bermanfaat. Imam Al-Haddad beliau mengatakan wiridan yang dibaca rutin khusyuk itu yang bermanfaat. Daripada kalau ada orang baca wiridan cepet-cepet banget. Gak manfaat. Dia sendiri gak paham. Bagaikan imam dalam sholat tarawih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waduh. Dia sendiri nggak paham seorang imam. Bagaimana mau makmum? Orang yang punya penyakit bengek tuh kambuh di situ. Orang punya penyakit bengek, orang punya penyakit jantung kambuh di situ. Kenapa? Enggak menjalankan syarat-syarat yang ada. Mau bagaimana dia membaca Al-Quran dengan tadabbur? Tadabbur Al-Quran yang paling indah ketika dalam keadaan salat. Tadabbur Al-Quran, tafakkur Al-Quran yang paling indah ketika dalam keadaan salat. Orang yang membaca Al-Quran dengan tadabbur pahalanya besar. Tapi ketika orang lagi salat, dia baca Al-Quran, tadabbur, lebih besar lagi. Gitu. Rutin kita, ayo sambut nisfu Sya'ban yang sebentar lagi. 1 minggu lagi kita berjumpa malam nisfu Sya'ban. Ajarkan anak keturunan kita, ajarkan istri kita, ajarkan handai taulan kita, kerabat-kerabat kita, kumpul kita dalam rangka nuansa nisfu Sya'ban. Coba biarkan orang yang mengatakan itu adalah bid'ah buat mereka, tapi ibadah buat kita. Ya, bid'ah buat mereka. Ya, ibaratnya kemudian ibadah buat kita, biarin aja. Jadi ilmu itu berdasar, bukan tidak berdasar. Wa yaqdihi idza fatah. Qada kalau dia luput. Pikiran tuh kalau misalnya luput ada qadanya, bukan cuma sekedar salat. Kan kita belajar nih, kalau dalam istilah fikih, ya sholat subuh di jam berapa? Jam berapa sholat subuhnya? Itu Masya Allah, emang tepat waktu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini udah pulang dari tarim ini. Sholat subuhnya tepat waktu. Alhamdulillah. Ini tahu-tahu sholat subuh 6:30. Nah, kalau namanya. Andai kan kita bicara masalah hukum. Bisa-bisa aja saja kan orang dalam saking capeknya luar biasa. Nggak tahu capek apa namanya, habis pikiran atau diriran atau habis honeymoon misalnya. Begadang katanya. Begadang. Makanya begadang yang benar-benar. Jangan begadang main remi, dosa. Begadang zikir, andaikan kecapean ya capek ibadah nikmat. Andaikan tuh dibangun 6:30 masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini begadang main remi. Begadang main catur. Begadang apa lagi? Judi online di HP. Judi apa? Slot. Ini judi slot. Namanya aja lucu, slot. Judi slot.
2 juta. Terkadang dia dapat duluan 2 juta, 3 juta, dikira tahu-tahunya 300 juta hancur. Dibohongin maunya. Andai kan wiridan kita nggak baca, ini wiridan malam nggak baca, pagi kita baca, qadha namanya. Enak gak kita punya Allah? Enak, dikasih kesempatan tuh. Malam kita nggak baca Adhi'ulami, misal malam Jumat kita nggak baca Adhi'ulami, Allah letih amat ini. Pagi udah enak badan. Baca ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Ada qadha, pikiran ada qadha. Kalau pikiran aja ada qadha, bagaimana sholat? Banyak orang nih mengatakan mana ada qadha, makanya suruh ngaji. Mana ada qadha, mana ada qadha. Wa dainul haqq an yuqda. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayarkan. Itu wa dainul haqq an yuqda. Ini kita yang masih pada punya qadha salat. Qadha. Bentar lagi Ramadan. Perempuan-perempuan, putri, istri, kerabat yang masih pada punya qadha salat, qadha puasa, ya, qadha puasa. Itu suruh. Nanti kalau misalnya udah ketemu Ramadan berikutnya lagi, qadha puasa wajib, kifarat wajib. Akhirnya. Tambah nanti akhirnya. Tambah 2 tahun, tambah lagi tuh kifaratnya. Tambah 3 tahun, tambah lagi kifaratnya. Jangan didobelkan. Demen-demen banget qadha ditunda-tunda. Tobat dipercepat, qadha dipercepat, mumpung masih ada waktu. Bahkan dikatakan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Iya gitu. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu kalau misalnya ada orang masih punya waktu, dia punya waktu, tapi dia nggak qadha, dosa dia. Dan itu ada dalam kitab Tawdihul Adillah. Saya punya guru, Maulana Syafi'i Azami, itu 100 tanya jawab agama sampai jilid ke 7. 7. Ya, 6 tambah 1 maksudnya itu. 6 tambah 1 jadi 7. Jadi 700 tentang permasalahan agama ketika itu di tahun 70-an. Allahu Akbar. Gitu. Dan dijadikan banyak rujukan oleh mereka para ulama-ulama, wabil khusus ulama Nusantara gitu. Hatta dan nafsu al-muwadzafata, sampai ini jiwa udah merasakan rutinitas. Kan memang orang kalau udah ngerutinin ibadah enak, waktunya itu berkah. Habib Umar, Maulana Syafi'i Azami, guru-guru saya ngomong tuh, kalau misalnya kita punya waktu, kita rutinin, itu waktunya berkah. Barakatul waqt, keberkahan waktu. Ada dulu Maulana Syafi'i Azami masih muda, melihat aktivitas ulama, itu kalau udah jam 8 makan pisang goreng sama ngopi. Habis itu baca kitab, sholat duha. Udah gitu sehari-harinya. Ngelihat dari tembok agak tinggi, ngelihat. Pokoknya kalau di jam 8 dimulai iftitahnya, pendahuluannya pisang goreng, kopi. Baca kitab, duha. Begitu aja terus. Barakatul waqt, itu ada nilai keberkahan waktu. Coba kita lakukan. Jam segini kita melakukan ini, jam segitu kita melakukan itu, jam segitu. Barakatul waqt. Ya, ketika Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas bertanya kepada Al-Habib Salim bin Hafidh, "Kaifa khabar ammak Abdurrahman? Bagaimana kabar paman engkau, Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur?" Apa jawab Habib Salim? "Haluhu kal'adah." Keadaannya seperti adat biasa. Kenapa? Dari pagi, siang, sore, malam, ngajar ngaji, ngajar lagi, ngaji lagi, terus. Keadaannya sebagaimana biasa. Cuma biasanya menurut beliau, ini luar biasa menurut kita. Kalau misalnya dari jam 3 ngaji, jam 3 udah ngaji kitab. Jamaah, jam 3 dini hari udah ngaji kitab. Ada di antara kita jam 3 udah ngebet kitab. Ada nggak? Jam 3 dini hari. Kemudian menjelang subuh baca zikiran. Habis subuh zikiran lagi. Isyraq sampai isyraq. Kemudian baca kitab lagi. Jam 8. Kemudian jam 9 ngajar lagi.
sampai menjelang zuhur terus. Kemudian gailulah di situ. Ba'da zuhur makan, istirahat sebentar, asar, roha sampai maghrib. Ba'da maghrib sampai isya. Ba'da isya sampai tengah malam. Menurut beliau itu hal biasa, tapi menurut kita luar biasa. Berkah ilmu. Menurut kita capek amat, tapi menurut beliau nikmat amat. Menurut kita capek banget, menurut beliau nikmat banget. Beda orang yang biasa dengan orang yang tidak biasa. Biasakan kita untuk selalu dekat dengan Allah. Kalau kita udah selalu dekat dengan Allah, rutin kita dekat kepada Allah, udah. Yang deketin kita orang-orang baik semuanya, insya Allah. Selagi kita dekat dengan Allah, yang deketin kita orang-orang baik. Tapi kalau jauh dengan Allah, yang deketin kita orang-orang buruk. Percayalah dengan hal seperti itu. Ketika kita mulai dekat kepada Allah, makhluk-makhluknya Allah yang baik-baik deketin kita. Pokoknya deketin dengan cara gimana kek. Ada yang ngasih singkong, ada yang ngopi bareng. Ingat, ngopi bareng nggak pakai ngerokok. Ingat, ngopi bareng nggak pakai ngerokok, enggak. Gitu, asik dia. Ngobrol apa semuanya, ngobrol dakwah, ngobrol zikiran. Di dekat Allah, akhirnya hamba-hambanya Allah mendekat. Tapi kalau misalnya ada seseorang dekat dengan manusia, jauh dari Allah, akhirnya hamba-hambanya Allah itu yang ahli maksiat mendekat kepada dia. Dia mau atau dia tidak mau. Makanya dikatakan oleh Imam Syafi'i, "Dalam tashtagil bi-ta'ah syagalatka bil ma'siyah." Jika engkau tidak menyibukkan diri untuk melakukan taat, engkau bakal tersibukkan untuk melakukan maksiat. Makanya terus ambil waktu kita, berkah lagi. Udah capek amat, udah tidur. Mau ngapain lagi udah? Tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika amut, tidur. Jangan amutnya doang, mati akhirnya. Ya, tidur, baca tabarok dan sebagainya. Bangun tidur, ada aktivitas lagi, zikir, nyiram pot. Kalau kita punya kembang, kalau kita punya kebun, kalau kita punya sawah, masya Allah. Nyiram, kan ibadah. Itu ada mereka para waliullah di antara Habib Hasan bin Habib Umar dan Huda Attas itu hampir setiap hari kerjaannya nyapuin jalan. Pernah sempat ketemu Habib Hasan bin Habib Umar bin Huda Attas. Ada yang banyak ketemu kan? Itu sehari-harinya nyapuin jalan, masya Allah. Jangan menurut kita hina, itu nyapuin jalannya ada paku, disapu apa. Itu kan sedekahnya seorang muslim, minimal imatatul adha. Menghindari berbagai macam hal-hal yang bisa menyakitkan di jalan. Itu ibadah sah. Belum tentu kita mampu untuk melakukan seperti itu. Ya, jamaah sekalian. Jadi rutin, melakukan ibadah rutin. Jangan sampai melakukan maksiat rutin. Hati hancur. Melakukan maksiat kau rutin, la haula wala quwata illa billah. Menjelekin orang rutin. Pokoknya kalau udah habis maghrib menjelekin orang, astagfirullah. Kalau udah habis subuh, sholat belum, ilar masih banyak, menjelekin orang. Astagfirullah. Jangan. La yufawwidu illa li'udhrin, tidak diluputkan kecuali udzur. Nah kalau udzur, gak apa-apa, kecapean tadi saya bilang. Itu malam dia nggak baca wiridan, besok pagi apa qadha. Wa kedua ada anna man nama an hizbihi min al-Qur'an, sungguh telah datang dalil bahwa orang yang tidur dengan hizib Al-Quran, artinya sebelum dia tidur dia udah baca Al-Quran. Al-Habib Al-Masyhur, saya punya guru, bilang minimal tuh kita kalau mau tidur baca ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu kita seakan sudah membaca Al-Quran seluruhnya. Minimal itu. Kemudian kita tertidur. Tidurnya kita, dalam masa tidurnya kita 4 jam atau 5 jam, lebih atau kurang, itu selama kita tidur seakan kita membaca Al-Quran. Enak kan? Sebelumnya kita baca salawat misalnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi nggak
sama kayak gitu ini tidur itu mah untuk indung anak bayi. Untuk indung anak bayi. Kalau kita mau tidur kayak itu nggak tidur kelamaan. Udah baca aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatir. Ada di antara mereka sebelum tidur baca salawat cuma 1000 kali. Ada di antara mereka yang paling kecil baca salawat sebelum tidur cuma 100.000 kali. Berapa? Itu namanya orang soleh. Jangan kita mengaku-ngaku orang soleh, mau tidur salawat aja 100 kali. Soleh dari mana? Soleh dari mana? Soleh dari Tanjung Priok? Atau dari Kalimalang? Enggak. Atau dari Bogor? Enggak. Kesolehan seseorang dia memperbanyak tuh wiridan mendalam dalam sukmanya dia. Allah bicara sukma lagi. Pokoknya nggak ada pertanyaan masalah sukma ya. Udah dalam jiwa raganya dia bicara. Sholat kuat. Pokoknya udah semuanya serba sholat. Dia kaget yang dia baca sholat. Dia mau melakukan apa dia yang dibaca sholat. Dia kuat dengan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu jadinya. Bayangin, mereka pencinta Rasul sebelum tidur cuma 100.000 kali salawat. Allahu Akbar. Ini artinya introspeksi buat kita jemaah. Introspeksi ini bulan apa? Bulan Ruah atau Sya'ban. Disebut Ruah karena memang ruahan pada arwah. Doa arwah. Bagaimana kita mau dakwahin arwah kalau kita sendiri nggak doain diri kita? Doain diri kita baru arwah. Ya kan, ruahan. Makanya biasa tuh kalau udah ruahan makan nasi kebuli mulu. Girang, alhamdulillah. Tapi jangan kita datang ke rumah orang mulu kalau kita juga nggak ngundang orang gitu. Biar di rumah kita bikin ruahan. Adat-adat kita itu kan adat yang baik. Betul, hukum ruahan tidak wajib. Tapi kan bagus. Dalam istilah dalam madhab Imam Syafi'i, kita punya madhab, ada namanya istihsan, sesuatu yang dianggap bagus. Makanya dalam madhab Imam Syafi'i, kalau misalnya ada orang meninggal dunia, ketika di dalam kuburnya itu diadzankan, itu istihsan. Kenapa? Itu mengambil kias kalau di awalnya ketika terlahir diadzankan, di akhir ketika awal maksud saya. Ketika di awal diadzankan enggak? Baru lahir diadzankan. Akhirnya juga diadzankan, dan ini dalil dalam mazhab Imam Syafi'i. Jangan kita gampang-gampang mau bid'ah. Syirik, astagfirullah, orang adzan disebut syirik. Orang naik dugem enggak dia bilang syirik. Betul? Orang yang ngambil pik, bukan pik formula, pik gitu. Pik pandai indah kampung gitu misalnya. Enggak disebut dalam syirik dan sebagainya. Kenapa? Orang yang adzan sebut syirik, adzan di kuburan, baca yasin di kuburan, dibilang bid'ah. Nggak tahu tentang permasalahan bid'ah, ngomong lagi, ngoceh ya. Ini mah ibarat nenek-nenek ketinggalan apa? Syirik. Nenek ketinggalan syirik kayak gitu emang. Awan syai'in minhu, atau dia baca sebelum tidur, baca Quran atau wiridan atau sholawatan atau istighfar. Faqarahu, kemudian dia baca fima baina subhi wa dhuhri, misalnya antara subuh dan zuhur, misal dibacanya tuh habis subuh, habis zuhur, misal dia qada, kutiba lahu kana maqarahu min al-layl, ditulis buat dia seakan-akan di malam hari dia baca. Allah Maha Karim. Makanya bulan Ramadan namanya Ramadan Karim. Ayo, siapapun yang habis melakukan maksiat suruh tobat. Jadi itu kalau misalnya Ramadan, siapapun orang ajak. Gimana kayak udah kasih korma. Tuh dia tadi kita lihat zuhur dia minum kopi, kasih aja korma, dia biar malu. Ketika buka puasa kasih korma, kasih tuh orson kalau ada, misalnya orson, gitu. Kalau di Betawi namanya orson, kalau di Bogor namanya syurab. Itu bahasa Indonesia syurab. Limun. Ya sama, bahasa Kebayoran limun.
Makanya ada gang-gang itu manimun. Gang imun. Ada juga di jalan apa? Jalan Cikampek, jalan apa? Orson, jalan Orson. Cikampek, Orson, macam. Jadi kalau ingat Cikampek, ingat Orson, macam. Kayak mau minum tuh. Kalau ingat Cikampek, ingat Orson. Kan enak kalau Orson. Mau kita mau minum aja udah, macam. Wa kana alaihi salatu wassalam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza mana'ahu min qiyamihi bil lail. Udrun. Ini Rasulullah terjadi. Jika beliau baginda Rasulullah satu waktu pernah tidak melakukan qiyamul lail lantaran udzur. Ini Rasulullah aja pernah udzur. Pernah udzur qiyamul lail. Min maradin lantaran sakit. Al-ghairi atau yang sebagainya yusollihi benar. Akhirnya beliau qadha sholatnya di siang hari. Malam lantaran mungkin ada sakit atau gimana. Ini baginda Rasul. Jangan kita bilang nggak ada dalil, ini dari Rasulullah Muhammad SAW dalilnya. Ya, ini dari baginda Rasulullah Muhammad SAW dalilnya. Kita sebelum masuk nisfu Sya'ban, perbanyak qadha. Sebelum kita masuk Ramadan, apalagi yang kasih tahu putri-putri istrinya yang qadha tadi puasa, jangan sampai udah Ramadan berikutnya belum dia qadha, yaitu puasa wajib kemudian kifarat denda bertambah tuh. Yang tadinya sehari misalnya 1 liter menjadi 2 liter, kalau udah 2 tahun, kalau 3 tahun menjadi 3 liter bertambah gitu. Itu namanya hukuman buat orang yang menunda-nunda membayar hutang. Itu kan hutang jemaah sekalian.